Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini kita akan pembahasan tentang obras gitu ya, tentang obras gitu. Terus untuk mesin jahit Riccar seperti ini, kita juga bisa ya obras gitu, tapi menggunakan semi obras. Jadi bukan obras yang hasilnya sama kayak mesin obras, itu tidak. Jadi itu lebih ke semi obras ya. Jadi untuk obras itu apa? Nanti aku akan jelaskan tentang apa itu tentang obras dan untuk cara melakukan obras gitu, semi obras di mesin jahit Riccar 900P atau di mesin jahit lain itu sama biasanya ya. Kita menggunakan fitur jahitan yang zigzag gitu. Untuk pola zigzag yang seperti ini itu juga bisa untuk obras ya. Sebenarnya seperti ini juga bisa sih. Pokok yang kanan kiri tuh bisa tuh ya, kayak gini yang seri-seri JK, L, yang IH, terus ini bisa, ini yang ini variasi tepi. Pertama-tama kita bahas untuk manfaat obras atau fungsi obras gitu ya. Obras itu adalah fungsi untuk menjahit tepi kain, bertujuan untuk serat kain itu biar nggak rusak. Nah, ini perbedaannya udah aku semi obras ya pakai jahitan zigzag. Hasilnya tidak sama seperti hasil jahitan obras ya, tapi fungsinya di mesin jahit seperti ini ya, mesin jahit portable itu sama ya, membuat serat kainnya itu nggak rontok. Kita bisa bandingkan seperti ini ya, dia nggak rontok. Beda ceritanya kalau belum diobras ya, tapi kain tuh bakalan serabut kayak gini ya, jadi ini bakal rusak. Dengan semi zigzag, walaupun itu cuma jahit zigzag ya sebenarnya, tapi itu fungsinya sama kak. Tapi kalau untuk kerapian, hasilnya yang rapi itu mungkin mesin obras lebih unggul ya, karena itu memang nyatanya mesin obras gitu ya. Selain itu di mesin obras juga ada pemotong kainnya ya. Jadi pastinya itu semisal kayak ini kainnya tuh menyelentot kayak gini ya, bengkok. Nah, itu dia akan dipotong sama mesinnya sendiri dan alhasil tepi dari kainnya itu lurus gitu, zigzagnya itu rapi gitu ya. Kalau ada contoh, bentar aku ambilkan ya. Di baju itu biasanya pakai yang obras-obras gini ya. Ini lebih kayak ke profesional gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, dia tuh hasilnya tuh lurus gitu. Biasanya tuh yang semisal kayak nggak lurus kayaknya ke sini ya, itu akan terpotongkan sama mesin yang ada di obrasnya itu. Buat yang lainnya, jika ada masukan, mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang tepat, kalian bisa komentar aja di bawah gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk fungsi obras itu untuk mengunci jahitan. Nah, untuk semi obras itu juga sama, mengunci jahitan dan nggak brodol. Kalian bisa bandingkan ya tuh, sama aja. Tapi kebanyakan untuk yang profesional kayak bikin baju, yang baju dijual itu menggunakan mesin obras yang nyata kak. Hasilnya mungkin lebih rapi ya dibandingkan seperti ini. Kalian bisa bandingkan tadi, mana ya tadi, hasilnya lebih rapi dan pokoknya lebih rapi dan bentuknya tuh bagus gitulah tuh ya. Tapi kalau untuk masalah fungsi untuk mengunci serat kain, ini sama-sama berfungsi dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan semi obras atau menjahit obras di mesin jahit portable. Nah, pertama-tama kita menggunakan pola yang C ya, yang zigzag itu. Yang sesuai dari awal aku bilang, di pola-pola zigzag ini kalian juga bisa terapin juga ya. Tapi biasanya aku sering pakai yang C. Kita pola yang C. Untuk kerapatan kita bisa atur ke kerapatan. Biasanya kalau mau rapat, aku di pertengahan antara 1 dan 2 sih kak, yang ini ya. Terus untuk kalian yang bertanya apakah harus menggunakan sepatu semi obras untuk portable, itu tidak diwajibkan ya kak. Jadi hukumnya itu tidak wajib. Jadi tanpa harus menggunakan sepatu itu masih bisa menggunakan zigzag gitu ya.
Untuk bertujuan rapi, sebaiknya kain yang pinggirannya seperti ini kalian potong lurus ya, dipotong rapi dulu, baru kalian lakukan zigzag. Jangan sampai kayak menyelentot-nyelentot kayak gini, nggak lurus gini, kalian semi obras itu hasilnya juga tidak akan lurus tapi kainnya. Beda cerita kalau kalian potongnya, semisal ini dipotong ya itu harus lurus gini potongnya, nanti kalau diobras itu langsung lurus. Di sini aku contohin langsung menggunakan sepatu biasa ya. Ini menggunakan sepatu teflon bukan sepatu semi obras. Aku dulu pernah pakai sepatu semi obras karena aku rasa sepatu obras itu juga tidak terlalu wajib. Jadi aku tidak memakai sepatu obras. Jadi sekarang aku tidak punya. Kita lakukan obras seperti biasa sih kak ya. Tuh, jadi kayak gitu. Untuk jatuhnya sih aku lebih ke yang jatuh ke kanan itu jatuh di jarum, dan jatuhnya jarum samping kanan samping kiri itu dia di luar kain ya. Jadi kayak bakal mengikat gitu. Kita tunjukkan sedikit ya. Jadi jatuhnya yang jarum yang kanan itu masuk ke kain, jatuhnya jarum yang kiri dia di luar kain. Terus kalau yang jatuhnya di kain semua seperti ini, kita buat perbandingan aja ya. Tapi kalau yang sering aku pakai itu yang jatuhnya yang pertama tadi, yang aku bikin yang pertama. Ini jatuhnya kanan kiri di kain ya. Oke, udah seperti itu. Kita lihat hasilnya. Yang atas ini tadi yang jatuhnya jarum ke yang kanan itu ke kain, dan yang bagian kirinya dia di luar kain. Jadi kayak mengikat gitu hasilnya. Ini sering yang aku pakai sih. Dan kalau yang ini dia jatuhnya di tengah-tengahin kain semua, masuk di kain semua. Jadi yang ada sisa kain di luarnya seperti ini. Tapi kalau yang atas dia kayak lebih mengikat gitu. Kalian bebas pilih yang mana ya. Semisal kalau dipotongnya rapi itu dia hasilnya bisa rapi kak. Aku tunjukkan ya. Aku sering pakai yang jatuhnya jarum kanan itu di kain dan jatuhnya jarum yang kiri itu di luar kain. Dia biasanya lebih mengikat gitu sih. Tapi fungsinya sama ya, tetap bisa mengikat serat kain biar gak brodol. Cuma aku biasanya sering pakai cara yang ini. Jadi kita luruskan aja seperti jahit biasa gitu sih kak. Jadi tanpa sepatu semi obras tetap bisa ya. Jadi untuk sepatu obras itu tidak wajib keberadaannya, walaupun itu tidak ada tetap bisa jahit semi obras. Semisal kalau kalian potongnya tepi kainnya tuh rapi, tuh hasilnya kayak gini. Lebih lumayan ya, tapi tetap jatuhnya jarum yang kiri itu di luar, jadi kayak mengikat gitu. Gimana menurut kalian? Aku lebih suka cara yang ini sih ketimbang yang ini. Kalau yang ini tuh dia menyisakan serat kain gitu, tapi kalau yang ini dia mengikat. Tuh contohnya seperti ini. Tuh yang mengikat ya kak, seperti itu tuh kak. Jadi untuk kerapiannya itu tergantung dari potongan ya. Jadi sebelum jahit itu kalian potong dulu yang rapi, yang lurus, baru kalian jahit zigzag. Aku mau tunjukin satu kali lagi pola-pola yang seperti ini tuh bisa untuk zigzag, apalagi pola yang kita mau coba yang ini ya, yang G ya. Yang G itu pakai S1, kita arahin ke S1. Yang G. Yang G ya, kita coba ya. Tetap jatuhnya jarum yang kiri itu di luar ya kak. Aku biasanya pakai itu, pakai cara yang itu. Terus pakai pola mana lagi? Yang I kali ya, yang I ya. Terus mana lagi ya? Kita pindah ke S2 deh.
Yang S2 kita pakai yang G. Selanjutnya kita pakai yang I. Untuk perbandingan aja ya. Ini fungsinya untuk mengikat serat kain aja sih Kak, dan fungsinya tetap sama. Ini yang apa, yang G ya? Yang G di S1, yang pola S1, dia hasilnya seperti ini. Itu kan gimana? Kayak denun nyanyi, bagus ya hasilnya ya. Bagus ya. Terus yang pola yang S1 tapi yang di I ya, yang I tadi ya, yang I tadi seperti ini. Yang tapi tetap mengikat sih aku Kak, yang bagian kanannya itu kayak di luar. Seperti itu. Terus ini yang G di pola S2. Dia lebih kecil-kecil gitu. Kurang lebih sama sih ya. Sini yang I di pola S2. Kurang lebih sama. Oke Kak, jadi segitu aja video dari saya. Terus kalau Kakak ada video request lagi video tentang mesin jahit Riccar untuk menjahit apa lagi, kalian bisa komentar di bawah ya, seperti itu. Semoga ini videonya bermanfaat. Sampai jumpa ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Pokoknya terus dukung channel ini ya. Terima kasih guys. Bye. Oh iya, kalian juga bisa tonton video yang lainnya karena video yang lainnya juga seru.